Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 513. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yuan, ya, kucing hitam besar, di mana dia? Qin-Chen terdiam. Memang, kucing hitam besar itu tidak tahu kemana dia lari. Qin-Chen sangat ingat betul ketika di alam Yu kuno, kucing hitam besar itu sangat menginginkan sutra darah iblis leluhur. Selanjutnya, karena Lao Yuan mengatakan demikian, Qin-Chen secara alami tidak akan bertindak gegabah, tetapi dia malah mencibir. Jika ini masalahnya, biarkan mereka menggigit satu sama lain. Qin-Chen kemudian menggulir matanya dan menatap ke arah Sang Guan Gupeng. Seketika itu Qin-Chen langsung bergegas ke arah Sang Guan Gupeng. Dalam hal ini, lebih baik Qin-Chen melemahkan kekuatan dari istana berkabut terlebih dahulu, yaitu dengan membunuh Sang Guan Gupeng. Apa yang akan dilakukan Chen Qing? Kaisar Jijing dan yang lainnya semuanya terkejut di saat melihat tindakan Qin-Chen. Setelah memikirkannya matang-matang, Kaisar Jijing, Long Batian, dan yang lainnya akhirnya bergerak dan langsung menyerang ke arah bayangan hitam itu. Sekelompok semut. Mata iblis bayangan hitam itu berkedip dan dia mendengus dingin. Dan cahaya berdarah muncul di tubuhnya. Tiba-tiba, sutra darah iblis leluhur berkilau dan berubah menjadi perisai, membungkusnya di dalam. Duar. Serangan Kaisar Jijing dan yang lainnya menghantam perisai itu. Namun itu berhasil diblokir. Jie. Tidak ada gunanya. Kitab suci darah iblis leluhur adalah harta karun klan kami. Dan hanya denganmu, sampah manusia, itu tidak bisa dihancurkan sama sekali. Kata bayangan hitam, dia mendengus dingin. Selanjutnya dengan lambaian tangannya, kitab darah iblis leluhur tiba-tiba dipenuhi dengan napas yang mengerikan. Dan itu langsung tersapu kepada semua orang. Hanya dengan hembusan napas ini saja, Kaisar Jijing dan yang lainnya langsung terhempas dan memuntahkan darah. Semua orang tampak pucat dan layu. Hanya napas kitab darah iblis leluhur saja. Mereka hampir tidak bisa bertahan. Bagaimana cara melawan ini? Pergi, keluar dari sini. Kaisar Jijing dan yang lainnya sangat marah. Mereka kemudian datang ke pintu masuk aula. Dan kemudian dengan panik menyerang lorong aula, mencoba melarikan diri dari sini. Mereka putus asa begitu Sang Guan Siner dan yang lainnya dapat menyelesaikannya. Mereka tidak akan dapat melarikan diri dan mereka semua akan mati di sini. Pada saat ini Sang Guan Siner dan bayangan hitam iblis itu dengan gila-gilaan menargetkan Raja Iblis. Tetapi Kaisar Jijing dan yang lainnya tidak lagi memiliki keberanian untuk menyerang saluran dengan seluruh kekuatan mereka untuk melarikan diri dari sini. Saat ini hanya Qin-Chen yang menatap Sang Guan Gupeng dengan dingin. Penyihir tua, kita ketemu lagi, kata Qin-Chen, dia mencibir. Bocah, kamu berani datang ke pintuku. Kamu menyerang istana berkabutku, membunuh master jiwa iblis alien. Dan kamu juga yang menyelamatkan Pukian Kun, kata Sang Guan Gupeng. Dia sudah mengerti bahwa Qin-Chen lah yang menyerang istana berkabutnya. Penyihir tua, hari ini adalah waktumu untuk mati, kata Qin-Chen mencibir. Dia memegang pedang kuno Banyue di tangannya. Dan cahaya guntur meledak dari pedang kuno Banyue. Qin-Chen, aku akan membantumu, kata Pukian Kun dengan dingin. Dia ingin membunuhnya juga. Matanya sangat merah. Dia sangat membenci Sang Guan Gupeng. Sialan, iblis penelan surga, hentikan dia, kata Sang Guan Gupeng. Ketika Sang Guan Gupeng menghadapi Qin-Chen sendirian, dia merasa ketakutan. Dia melihat Qin-Chen bertarung melawan Sang Guan Siner, dan dia bahkan berhasil melukai Sang Guan Siner. Jika Pukian Kun ditambahkan, dia mungkin juga akan bunuh diri. Iblis penelan surga ragu-ragu. Sejujurnya dia masih terpana dengan semua yang terjadi, dan dia merasa masih sangat curiga. Iblis penelan surga, apakah kamu masih ingin menyelamatkan leluhurmu? Kamu juga telah melihatnya. Leluhurmu hanya ingin memanfaatkanmu. Jika kamu ingin keluar dari sini hidup-hidup, ikuti saja kami. Mungkin masih ada kesempatan,
kata Sangguan Gupeng. Dia membuat iblis menelan surga sepenuhnya ditentukan. Pada akhirnya iblis menelan surga itu meledakkan energi jahat lalu menghalangi Pu Qiankun. Tidak mungkin untuk mengikuti leluhur lagi, dan untuk rencana saat ini dia hanya bisa terus berjalan dengan cara yang sama dengan istana berkabut. Melihat iblis penelan surga menghentikan Pu Qiankun, Sangguan Gupeng tidak bisa menahan napas lega. Bunuh kamu dulu, kata Qin Chen. Dia langsung menampilkan domain guntur luar angkasa. Seketika itu, jarak dalam radius beberapa puluh kaki semuanya terbungkus petir. Selain itu, kekuatan Lao Yuan juga ditanamkan, menyebabkan kekuatan Qin Chen meroket dalam sekejap. Potong. Qin Chen menebas dengan pedang, dan cahaya pedang menembus langit, disertai lautan guntur, mengalir ke arah Sangguan Gupeng. Ekspresi Sangguan Gupeng tiba-tiba menyusut, rasa krisis yang kuat lahir di hatinya. Kulit kepalanya mati rasa, matanya melebar. Dia langsung mengaktifkan lonceng Yuanxi di atas kepalanya, dan tiba-tiba melindungi bagian atas kepalanya. Duar. Cahaya pedang yang perkasa itu langsung bertabrakan dengan bayangan lonceng langit. Sangguan Gupeng sangat terguncang sehingga seluruh tubuhnya retak dan mulutnya memuntahkan darah. Tetapi dia dengan keras kepala menahan lonceng Yuan Shizong. Gelombang kejut terjadi di saat tabrakan serangan itu. Gelombang kejut itu melonjak ke segala arah. Semua orang mundur beberapa meter menatap dengan ngeri. Orang-orang kuat yang masih selamat seperti Kaisar Jijing dan yang lainnya menyaksikan pemandangan ini dengan takjub dan hati mereka bergetar. Apakah ini benar-benar kekuatan bertarung dari seorang pemuda? Aku mengerti berapa lama kamu bisa bertahan, kata Qin Chen. Dia mencibir. Tetapi dia sedikit terkejut karena Sangguan Gupeng mampu menahan serangannya. Serangannya ini terintegrasi dengan kekuatan Lao Yuan, bahkan Sangguan Sinner akan terluka. Dia tidak berharap Sangguan Gupeng akan mampu memblokirnya dengan lonceng Yuanxi. Namun Sangguan Gupeng bukanlah Sangguan Sinner. Qin Chen tidak percaya dia akan bisa terus memblokirnya. Lonceng Yuan Shizong adalah harta kuno. Setiap kali itu diaktifkan, itu akan menghabiskan banyak yuan asli dan tidak ada habisnya. Apalagi kalau mata Qin Chen dingin. Dia meremas tangan kirinya. Seketika itu rune terbang keluar dari tangannya seperti kupu-kupu dan itu langsung jatuh kepada lonceng Yuanxi. Cuing. Bel berbunyi samar-samar dan ada sedikit kelonggaran. Apa? Sangguan Gupeng sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang menjauh. Qin Chen benar-benar bersaing untuk menguasai Yuan Shizong. Bagaimana dia melakukannya? Kata Sangguan Gupeng, matanya membulat dan hatinya sangat marah. Yuan Shizong jelas disempurnakan olehnya, apalagi seorang anak di depannya. Bahkan jika ahli teratas, itu tidak mungkin mengambil alih kontrol darinya. Tapi sekarang anak ini, bagaimana dia melakukannya? Untuk beberapa saat dia sangat ketakutan dan wajahnya berubah menjadi pucat. Sier, selamatkan aku. Sangguan Gupeng tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya dan kemudian berteriak dengan ngeri. Tidak ada darah di bawah lonceng Yuanxi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kata Qin Chen. Dia kemudian mempercepat pertarungan untuk menguasai Yuan Shizong. Benda ini diperoleh olehnya saat itu. Struktur dan batasan internalnya secara alami sangat familiar. Sampai batas tertentu, itu bahkan melebihi Sangguan Gupeng. Dan secara alami, dia dapat mengambil alih. Tidak, bibi dalam bahaya, kata Sangguan Sinner. Saat ini Sangguan Sinner dengan panik menekan Raja Iblis, tetapi hatinya sekarang dipenuhi dengan kemarahan. Dengan karakternya, dia secara alami tidak akan menaruh kehidupan siapapun di hatinya. Akan tetapi Sangguan Gupeng adalah bibinya, dia tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Iblis, percepat pemurnian, kata Sangguan Sinner. Baik. Iblis bayangan hitam itu duduk bersila, penuh energi setan. Perlawanan dari Raja Iblis membuatnya sangat sulit dan dia tidak berani menyembunyikan kekuatannya sedikit pun. Kamu orang tercela, apakah kamu benar-benar berpikir dapat menyerap Raja Iblis ini? Kata Raja Iblis. Dia meraung, merasakan kekuatan pemurnian yang semakin kuat. Dia menjadi sangat kejam. Seketika itu seteguk darah hitam menyembur keluar dari sudut mulutnya. Dan itu langsung berubah menjadi rune. Rune ini sangat aneh dan rumit. Begitu rune ini muncul, gelombang fluktuasi yang membuat jantung semua orang berdebar-debar muncul. Tuan Agung Iblis Abis.
Aku Raja Iblis melahap langit. Hari ini aku mengorbankan kehidupan garis keturunanku dan mohon untuk Tuan Iblis Abis untuk menampakkan dirinya, kata Raja Iblis dengan wajah yang nampak saleh, dan bahkan dia mengabaikan langkah sangguan Sinner. Dia hanya menyembah menuju kehampaan yang tak ada habisnya. Cuing, tiba-tiba cahaya hitam yang kuat muncul darinya, dan karakter kuno itu, cahaya ajaib yang mekar, tiba-tiba menjadi cerah, benar-benar menghalangi kekuatan pemurnian dari sutradara iblis leluhur. Melihat itu, sangguan Sinner membanting telapak tangannya ke tubuh Raja Iblis. Cahaya ajaibnya sangat luas. Karakter kuno di tubuh Raja Iblis tiba-tiba berkedip, dan karakter kuno itu tiba-tiba bergabung ke dalam kehampaan. Apa yang dilakukan Raja Iblis? Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat semua orang terpana dan terkejut. Apakah Raja Iblis menawarkan nyawanya? Semua orang nampak terkejut, akan tetapi tiba-tiba teriakan terdengar. Semua orang buru-buru menoleh untuk melihat. Ternyata yang berteriak itu adalah iblis penelan surga. Terlihat untaian energi iblis asli bergabung ke dalam tubuh iblis penelan surga. Dan seketika itu basis kultivasi iblis penelan surga melonjak. Aura pada iblis penelan surga menjadi sangat menakutkan. Dan energi iblis itu meledak. Pukian Kun yang berada dalam jarak terdekat langsung terhempas dan terbang keluar. Dalam waktu yang singkat, aura pada iblis penelan surga telah melampaui semua orang yang ada di lapangan. Apa yang salah dengan saya? Mengapa basis kultivasi saya dipulihkan? Saya sepenuhnya memulihkan basis kultivasi Raja Iblis, kata iblis penelan surga. Dia terkejut. Tetapi kemudian dia berteriak lagi, karena tubuhnya terbakar. Tiba-tiba jejak darah dan kekuatan hidupnya ditelan oleh ruang yang tidak diketahui. Tidak, aku tidak mau. Iblis penelan surga menjerit ngeri, berjuang mati-matian, tetapi dia tidak berhasil. Tubuhnya terbakar sedikit demi sedikit, menghilang sedikit demi sedikit, seolah-olah berubah menjadi nutrisi dan sepenuhnya terintegrasi ke suatu tempat. Hahaha, keturunanku, karena kamu ada di sini. Kamu harus mendedikasikan dirimu untuk Raja Iblis ini. Merupakan kehormatan bagimu untuk mendedikasikan hidupmu untuk Lord of the Abyss yang agung, kata Raja Iblis. Dia berkata sambil tertawa. Tidak, leluhur. Mengapa? Mengapa kamu? Kata iblis penelan surga. Tubuhnya secara terus-menerus menghilang, dan secara bertahap hanya satu kepala yang tersisa. Itu memandang Raja Iblis dengan marah, dan akhirnya dia mengerti mengapa leluhur menempuk pundaknya sendiri waktu itu dan aliran hangat yang mengalir masuk. Dia pada awalnya mengira bahwa Raja Iblis membantu dirinya sendiri untuk meningkatkan basis kultivasi. Akan tetapi sekarang dia memahami bahwa Raja Iblis itu diam-diam membuat trik. Leluhur, kamu sangat kejam, kata iblis penelan surga sebelum akhirnya tubuhnya benar-benar menghilang. Sesaat berikutnya napas kengerian yang tak tertandingi datang, menggelegar. Satu persatu karakter kuno berkedip, aura langit dan bumi, semuanya turun. Seketika itu segel yang dibentuk oleh sutradara iblis leluhur tiba-tiba hancur. Dan bahkan domain guntur luar angkasa yang diubah oleh Qin-Chen menjadi hancur di bawah napas ini. Kekuatan magis yang perkasa telah datang, menyapu seluruh alam semesta 9 hari tanpa batas. Dengan hembusan napas ini, Qin-Chen dan yang lainnya melangkah mundur, menunjukkan ekspresi keterkejutan. Lord of the Abyss, mungkinkah pusat kekuatan Abyss telah datang? Qin-Chen terkejut di dalam hatinya. Dia tahu banyak, dan tentu saja tahu dari mana asalnya tempat ini. Dibandingkan dengan krisis Raja Iblis Alien, klan Iblis Abyssal jauh lebih menakutkan. Ini adalah ras yang menakutkan yang bisa disebut sebagai yang teratas di surga. Sangguan Sinner dan yang lainnya jelas juga tahu sumber tempat ini dan mereka ketakutan satu persatu. Mereka tidak menyangka bahwa Raja Iblis bisa memanggil klan Iblis Abyssal. Mereka tidak mengerti, bukankah Raja Iblis tahun itu datang untuk menjarah rahasia dan harta dari ras Iblis Abyssal yang ditekan di sini. Tetapi mengapa dia bisa berkomunikasi dengan tuan dari klan Iblis Abyssal? Hal ini membuat Sangguan Sinner dan yang lainnya gugup juga ketakutan.
Adapun Kaisar Jijing dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi. Apalagi yang lain, hanya rasa takut yang muncul di hati mereka. Sementara semua orang gugup, di aula utama hanya Raja Iblis yang melihat ke atas dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, betapa bodohnya sekelompok orang yang berpikir bahwa jika kamu masuk ke tempat ini, bisakah kamu menelan Raja Iblis ini dengan sutra darah iblis leluhur? Wajah Raja Iblis itu penuh dengan sarkasme dan juga cibiran. Dia menggelengkan kepalanya menatap mata semua orang seolah-olah melihat banyak idiot. Apakah menurutmu susunan besar dan darah di tempat ini ditelan oleh Raja Iblis ini? Jangan pikirkan itu. Jika Raja Iblis ini melakukan itu, Raja Iblis ini tidak akan terjebak di sini. Sesaat kemudian pemaksaan yang tak berujung mengembun, aura teror turun, dan kekuatan luar biasa yang mengejutkan muncul. Napas ini sangat mengerikan, sehingga Qingchen, Kaisar Jijing, dan yang lainnya mundur satu demi satu. Namun meskipun begitu, mereka masih merasa bahwa kekuatan dan darah di seluruh tubuh mereka ditekan tanpa batas, dan mereka bahkan kesulitan bernapas. Tiba-tiba napas kekuatan tabu yang gamblang tiba-tiba turun. Paksaan tak terbatas terkondensasi di aula ini, diringkas menjadi sosok hitam kosong. Ini adalah sosok pendukung dengan ketinggian beberapa kaki, dengan cahaya sihir hitam di mana-mana memancarkan napas yang berdebar-debar. Saat sosok hitam ini memadat dan terbentuk, seluruh dunia bergetar hebat seolah-olah benar-benar runtuh. Apakah ini ahli klan Abyssal yang legendaris itu? Kata Sangguan Cinder dengan mata terkejut. Berdasarkan persepsinya, kekuatan cahaya ajaib ini mungkin bahkan lebih menakutkan daripada Raja Iblis. Mungkinkah itu pusat kekuatan dari klan Iblis Abyssal? Wajah Qingchen juga sedikit tenggelam. Nak Qingchen, ini hanya proyeksi, bukan tubuh nyata, kata Lao Yuan. Suaranya terdengar di benak Qingchen. Qingchen mengangguk, dan dia juga melihat bahwa ini bukan tubuh asli, tetapi hanya proyeksi cahaya ajaib. Tetapi aura proyeksi ini lebih menakutkan daripada aura yang diungkapkan oleh Raja Iblis. Junior Chuan Tian mengunjungi Lord of the Abyss yang agung. Segera setelah sosok hitam ini muncul, Raja Iblis bahkan membungkuk dengan hormat, beralih dari Raja Iblis menjadi bawahan yang soleh. Ya, itu kamu, si kecil dari puluhan ribu tahun yang lalu. Lord of the Abyss itu melirik Raja Iblis, nadanya acuh tak acuh. Di matanya, kelas Raja Iblis hanyalah pria kecil. Suara Lord of the Abyss itu mengandung kekuatan yang tak ada habisnya dan gemuruh bergema di hati semua orang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.